pukul setengah 10 malam, live di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Malam, didukung oleh Perang Timur Tengah memanas, Amerika Serikat dan Iran saling ancam terkait Selat Hormuz. Polisi mengungkap tersangka kasus pembunuhan Cucung Ponori sempat berpindah-pindah lokasi sebelum ditangkap di res area tol Tangerang Merak. Arus balik Lebaran mulai ramai baik di ruas jalan tol maupun pelabuhan. Selamat malam saudara, Kompas Malam kembali hadir ke hadapan Anda kali ini bersama dengan saya Arizona Gali. Selain 3 sorotan utama tadi saudara, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda dan kita langsung ke informasi pertama. Saudara, serangan udara Israel menghantam jembatan Al-Hasmiyeh di atas sungai Litani, Lebanon Selatan. Serangan ini untuk mencegah akses Hizbullah ke wilayah itu. Serangan udara diluncurkan usai Menteri Pertahanan Israel memerintahkan peningkatan operasi militer untuk menghancurkan pemukiman di perbatasan Lebanon. Israel menyebut serangan ini untuk mencegah akses Hizbullah ke Lebanon Selatan. Jembatan Al-Hasmiyeh merupakan salah satu penyeberangan terpenting di Lebanon Selatan. Sementara itu, saudara, Korps Garda Revolusi Iran meluncurkan serangan rudal gelombang ke-73. Serangan menargetkan sejumlah kota di Israel minggu waktu setempat. Garda Revolusi Iran mengklaim berhasil menghantam sejumlah target militer dan pusat keamanan Israel dengan rudal presisi dan pesawat nirawak drone. Serangan ini menyasar wilayah selatan dan utara yang dikuasai Israel. Selain di wilayah tersebut, Iran juga mengincar pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Drone-drone Iran juga menargetkan lokasi industri, kedirgantaraan Israel, dan unit pengintaian Amerika Serikat di wilayah tersebut. Tentara Iran mengklaim meluncurkan drone ofensif di 2 front. Fasilitas kedirgantaraan Israel di dekat pangkalan udara Ben Gurion, serta lokasi pesawat pengintaian Amerika Serikat. Baik militer Israel maupun Komando Pusat Amerika Serikat belum berkomentar tentang Iran. Saudara, konflik antara Iran dan Amerika Serikat masih memanas. Terakhir, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan ultimatum kepada Iran untuk membuka Selat Hormuz atau Amerika Serikat akan menghancurkan pembangkit listrik Iran. Kita bahas bersama dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat malam, Prof. Hikmah. Selamat malam, Arizona. Prof, kita tahu ini Donald Trump melakukan ultimatum selama 48 jam terhitung dari Sabtu. Kalau kita hitung mundur sekitar 3 jam lagi, ini ultimatum ini akan akan berakhir. Apa urgensinya Trump membuka Selat Hormuz, Prof? Jadi sebelum kita membahas masalah ini ya, saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini bahwa baru saja Presiden Trump mengatakan bahwa
beliau akan menunda penyerangan ini ke 5 hari ke depan. Arti, Karena menurut beliau, ya, Prof, artinya ini ultimatum ini batal, Tof. batal. Untuk Oke, baik. sementara batal. Baik. Batal. Jadi ini disampaikan di sosial medianya Presiden Trump. Dia mengatakan bahwa dalam 2 hari terakhir Amerika Serikat dan Iran sudah mempunyai pembahasan, mereka melakukan pembahasan yang produktif terkait dengan masalah apa namanya serang menyerang antara mereka. Nah, hanya saja saya melakukan pengecekan di kantor berita resmi Iran, dikatakan bahwa sementara ini tidak ada pembicaraan mengenai masalah ini. Ya, jadi kita tidak tahu apakah memang pembicaraan ini ada atau tidak. Tetapi ini disampaikan oleh Presiden Trump. Dengan demikian dia mengatakan bahwa I have instructed the Department of War to postpone any and all military strike against Iranian power plants and energy infrastructure for 5-day period subject to the success of ongoing meetings and discussion. Jadi ini yang disampaikan oleh Presiden Trump. Jadi beliau menginstruksikan kepada Kementerian Perang beliau, Pete Hegseth sebagai Menteri Perangnya, untuk menghentikan serangan-serangan ke fasilitas-fasilitas listrik yang tadinya diancam oleh Trump kalau Selat Hormuz belum dibuka. Jadi seperti itu. Nah, saya sendiri menduga ada kira-kira 4 alasan ya, mungkin kenapa Trump akhirnya menunda ya. Pertama adalah berkaitan dengan kekhawatiran Trump bahwa bursa efek di Amerika Serikat ini akan tidak friendly terhadap kebijakan dari Trump melakukan serangan ke fasilitas nuklir Iran, karena Iran juga sudah mengancam ya, Garda Revolusinya mengancam bahwa kalau sampai Amerika Serikat menyerang fasilitas listrik, maka Garda Revolusi Iran akan menanam berbagai ranjau justru di Selat Hormuz dan melakukan penyerangan juga ke fasilitas listrik yang ada di negara-negara Teluk. Ini yang membuat mungkin Trump agak khawatir. Yang kedua, selain bursa yang katakanlah tidak menyetujui kalau Trump melakukan serangan, yang kedua adalah Trump mungkin kemarin ini kan meminta kepada banyak negara ya, terutama dari NATO, kemudian juga Jepang, Korea Selatan, untuk turut di dalam membantu Amerika Serikat memastikan Selat Hormuz itu terbuka. Namun demikian responsnya itu adalah ya kita akan ikut, tetapi bukan dalam penyerangan ya, karena mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan Trump itu adalah perangnya Trump, bukan perangnya negara-negara ini. Nah, mereka akan membantu seperti Jepang mengirim Maritime Self-Defense Force untuk melakukan penyapuan ranjau. Tapi setelah perang itu tidak ada lagi. Jadi ini yang mungkin buat Trump, ya untuk apa kalau seperti itu? Belum lagi di kalangan negara-negara NATO, kan Trump mengatakan kemana nih sekutu-sekutu saya nih ketika saya sedang menghadapi masalah, kok mereka tidak mau turun gitu ya. Tapi menurut mereka, menurut negara-negara sekutu dari NATO ini, mereka mengatakan bahwa pasal 5 dari perjanjian NATO itu kan dalam rangka kalau misalnya Amerika Serikat diserang atau salah satu negara NATO diserang, maka mereka akan melakukan serangan terhadap siapapun yang menyerang anggota dari NATO. Nah, apa yang dilakukan Trump ini kan bukan dalam rangka defensif. Justru menurut mereka sebenarnya yang dilakukan itu adalah perang ofensif. Ya, karena Israel menyerang, lalu kemudian Iran menyerang Israel, tapi kemudian Amerika Serikat melakukan serangan ke Iran. Jadi ini yang mungkin dalam perspektif saya negara-negara NATO termasuk Jepang dan Korea Selatan tidak mau langsung terlibat gitu ya. Dan yang ketiga adalah memang sekarang ini bagi Iran kunci kemenangan perang itu ada di Selat Hormuz. Karena dengan adanya Selat Hormuz yang katakanlah ditutup oleh Iran, itu akan mempengaruhi dunia, dan dunia ini akan kemudian menekan Trump terutama ya.
Nah, terakhir adalah memang ada kapal induk Amerika Serikat yang harus kembali ke base karena terbakar kemarin, USS Gerald Ford. Nah, ini yang membuat kemampuan dari Amerika Serikat untuk melakukan serangan ke Iran itu semakin menurun. Karena kita tahu bahwa kemarin ini di pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di eh, negara-negara Teluk itu kan sudah melakukan serangan-serangan, ya. Tetapi kan mereka membutuhkan mungkin rudal dan lain sebagainya yang sampai hari ini masih belum ada rudal baru yang masuk ke wilayah Timur Tengah ini. Apakah melalui kapal induk ataukah melalui transportasi dan lain sebagainya? Ini yang tidak bisa, dan saya yakin bahwa pangkalan-pangkalan militer Amerika yang ada di negara Teluk ini kemampuannya untuk menerbangkan pesawat-pesawat tempur, ya, landasan dan sebagainya itu sudah menurun. Prof. Jumlah rudal pun juga mungkin juga semakin menurun. Jadi 4 alasan itu yang mungkin menurut saya Trump membuat keputusan untuk menunda Prof. melakukan serangan. Prof Hikmah tadi ada mengatakan bahwa Donald Trump Amerika Serikat ini ultimatum 48 jam dibatalkan atau ditunda selama 5 hari. Lalu ada 22 negara termasuk sebagian diantaranya ada dari NATO dan ada Jepang dan lainnya itu. Apakah ini akan menjadi solusi untuk meredam perang di sana, Prof? Ya, yang pasti Trump sendiri sudah mengatakan dia akan wind down, jadi dia akan mundur, ya, dari perang ini, karena menurut Trump Amerika Serikat sudah memenangkan perang ini. Jadi ya dia katakan bahwa dia akan keluar dari perang ini. Apalagi kalau misalnya negara-negara sekutu tidak akan membantu mereka. Ya, tadi yang saya katakan negara-negara Eropa maupun di Korea Selatan dan Jepang pada waktu pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang kan, Perdana Menteri Jepang ya akan membantu, tapi dia juga terikat dengan konstitusinya karena di Jepang itu self defense forces itu tidak boleh keluar dari Jepang, meskipun memang ada yang namanya MSDF, Maritime Self Defense Force, itu pada waktu perang Irak itu Nakasone membolehkan MSDF-nya untuk melakukan penyapuan ranjau gitu, ya, pada waktu itu. Nah, jadi yang bisa ditawarkan oleh Jepang adalah seperti itu. Tapi kalau terlibat di dalam perang ini, apalagi mungkin banyak negara yang tidak tahu kekuatan militer di Iran ini dianggap mungkin tidak diketahui dan sangat luar biasa karena mereka sampai hari ini masih terus bisa bertahan. Nah, yang jadi permasalahan besar itu sekarang adalah Israel, karena kalau misalnya Amerika Serikat mundur, nah pertanyaannya bagaimana Israel? Karena kalau dari sisi Israel, Perdana Menteri Netanyahu, mereka ingin adanya semacam kudeta atau pergantian kepemimpinan di Iran yang mungkin ini tidak akan tercapai kalau misalnya Amerika Serikat mundur dari perang ini. Jadi Prof, maksudnya seperti ini, kalau seandainya nanti Amerika mundur dari perang melawan Iran ini, tapi Israel tetap akan terus menyerang Iran, apakah Selat Hormuz tetap akan diberlakukan hal yang sama, penutupan untuk sekutu-sekutu AS dan Israel dan terbuka untuk yang lainnya, atau bahkan akan dibuka secara bebas? Kalau Selat Hormuznya setelah Amerika Serikat keluar dari medan pertempuran ini, ya saya yakin Iran akan membuka kembali, ya, meskipun mungkin ada syarat-syarat yang dia tentukan, misalnya harus membayar dan lain sebagainya, mungkin, ya, tetapi akan dibuka kembali. Tetapi justru terhadap Israel kalau masih menyerang Iran itu akan lebih mudah menyelesaikan Israel oleh Iran, ya, tanpa kehadiran Amerika Serikat. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Israel sebenarnya. Karena sampai hari ini Israel berani melakukan serangan-serangan ke Iran itu karena di belakangnya dia merasa bahwa Amerika Serikat membackup gitu, ya. Bahkan kita tahu di Amerika Serikat sendiri masyarakatnya mempertanyakan kebijakan Trump ini. Ini kebijakan apa sih kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah gitu, ya.
apakah ini justru kepentingan Israel yang ada di sana? Kira-kira seperti itu. Baik, Prof, kita tunggu karena ini kan ultimatum itu ditunda selama 5 hari. Kita tunggu nanti akan seperti apa kelanjutannya, ataukah akan Amerika Serikat akan mundur atau nanti akan lanjut seperti apa. Terima kasih Prof. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional, telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Saudara, rekaman drone menunjukkan skala kehancuran di Arad saat tim penyelamat bekerja di antara puing-puing di lokasi di mana rudal Iran menghantam 3 bangunan tempat tinggal pada Sabtu malam. Dan usai jeda saudara, kami akan kembali dengan informasi arus balik lebaran di ruas tol MBZ menuju Jakarta mulai ramai.